Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya. Di sini anggota kelompok kami berjumlah 6 orang yang bernama yang pertama Al-Satri Maisifa, yang kedua Gita Ramadhani, yang ketiga Iin Vitasari, yang keempat Lintang Levina, yang kelima Nawang Wulan, dan yang terakhir adalah Trias Wilyani Putri. Pengertian: cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf, takut, dan rojak, berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mencintai Al-Quran. Ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takut kepada Allah, khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 1-2. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut atau tidak merasa aman, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Meskipun bergelimpang dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap ada di dalam hatinya. Namun, perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Secara biasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu.
tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Manfaat mencintai Allah. 1. Ketenangan hati dan jiwa. Mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati, sehingga kita lebih mudah menghadapi tantangan hidup. 2. Petunjuk dalam hidup. Dengan cinta kepada Allah, kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam mengambil keputusan hidup, serta dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 3. Peningkatan ketakwaan. Mencintai Allah mendorong kita untuk meningkatkan ketakwaan dan berbuat baik, karena kita ingin selalu berbuat yang terbaik untuknya. 4. Barokah dalam kehidupan. Cinta kepada Allah membawa barokah dalam kehidupan, sehingga kita akan merasakan kebaikan dan keberkahan dalam segala hal. 5. Ridho Allah. Dengan mencintai Allah, kita akan mendapatkan ridhonya, yang merupakan kebahagiaan terbesar di dunia dan akhirat. Kesimpulan, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 3 konsep yang saling melengkapi dan membantu kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa takut yang timbul dari kesadaran akan kekuasaan dan keadilan Allah yang membuat kita menghindari dosa dan maksiat. Raja adalah harapan dan keinginan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah yang membuat kita berusaha untuk melakukan amal saleh. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersandar kepada Allah dan mempercayakan segala urusannya kepadanya, yang membuat kita lebih tenang, damai, dan fokus pada kehidupan yang lebih baik. Dengan menghayati ketiga konsep ini, kita dapat meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku kita dalam mencintai Allah pada saat pesantren Ramadan. Hai teman-teman semua, di sini kelompok kita akan menampilkan perilaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bulan Ramadan edisi pesantren Ramadan di SMK Negeri 1 Purwodadi. Acara pesantren Ramadan dilakukan di Gedung A, lantai 3. Acara pertama di sini ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK yaitu Bapak Martono. Pokoknya, mungkin itu sebagai dasar dari portofolio anak, ya. Mungkin disertai dengan. Setelah itu, kita masuk ke materi yang pertama yaitu penyampaian ceramah dari KUA Kecamatan Grobogan tentang cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru SMK Negeri. Kegiatan selanjutnya yaitu penampilan rilis dari SMK Negeri 1 Purwodadi. Ya Rasulullah. Selanjutnya di sini materi kedua akan disampaikan oleh Aulia Rehan selaku Irma Safinatul Muttaqin tentang sejarah Grobogan. Ada ilmu, ada akhlak, ada. Seruan pesantren Ramadan kita yang terakhir adalah penutupan. Di sini kita membaca sholawat, mahalul qiyam, dan juga doa bersama. Itulah contoh perilaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bulan Ramadan dari kelompok kami. Sekian video tugas dari kelompok kami. Terima kasih.